Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ada satu buah video yang menarik untuk kita lihat. Satu buah video diambil dari Beda Enggak Channel dengan judulnya PM Malaysia mengaku kalah dari Indonesia. Oke, seperti apa pembahasannya? Sebelum kita komentar, kita akan lihat videonya. Halo Bedikers. Bedikers. Indonesia dan Malaysia termasuk dua negara yang memiliki kereta api lumayan banyak di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini seakan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kereta apinya. Dan saat ini, dunia transportasi modern sangat akrab dengan penggunaan kereta api cepat. Lantas seperti apa perbandingan kereta api cepat di Indonesia dan Malaysia? Mari kita bongkar. Indonesia tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini. Keputusan ini berbeda dengan yang diambil Malaysia yang memutuskan menghentikan proyek kereta cepatnya bersama Singapura. Untuk saat ini, kereta api paling modern di Malaysia adalah kereta ini api ya Malaysia ya. Service atau biasa disingkat ITS. Alat transportasi ini dioperasikan oleh perusahaan BUMN lokal yang bernama Kereta Api Tanah Melayu Berhad. KTM. Makanya layanan kereta api ini sering juga disebut dengan KTM ITS. Hadirnya KTM ITS ini di Malaysia secara resmi mulai pada tanggal 10 Agustus 2010. KTM ITS terdiri dari dua jenis kereta, yaitu KTM kelas 91 dan KTM kelas 93. Pemerintah Malaysia memasuk 5 set kereta KTM kelas 91, masing-masing terdiri dari 6 gerbong. Dirangkum dari berbagai sumber, rangkaian kereta ini dirancang oleh perusahaan asal Jepang yang bernama Marubeni asal Jepang ini kereta yang ini. kemudian dibangun bersama oleh Hyundai Rotem dari Korea Selatan dan Mitsubishi Electric dari Jepang. Layanan kereta api tidak menggunakan lokomotif dan digerakkan oleh tenaga listrik. Kereta api ini dirancang untuk melaju hingga kecepatan 160 km per jam. Namun kecepatan operasional maksimum armada ITS adalah 140 km per jam. Panjang total setiap rangkaian kereta adalah 138 meter dan berat 231,8 ton. Setiap gerbong memiliki panjang 22,95 meter, lebar 2,75 meter dan tinggi 4 meter. Dengan ukuran tersebut, setiap rangkaian kereta ITS memiliki kapasitas tempat duduk penumpang sebanyak 350 orang. Dalam proses pengoperasiannya, ternyata kereta ini disambut antusias dan banyak diminati oleh warga Malaysia. Akhirnya pemerintah Malaysia memasuk lagi kereta untuk KTM ITS dari perusahaan asal China yang bernama CRRC Zhuzhou Locomotive. Tak tanggung-tanggung, totalnya ada sebanyak 19 kereta yang dipesan dan mulai beroperasi pada tahun 2019 lalu. Kereta asal China ini dijuluki kereta peluru Malaysia karena bentuknya yang ramping dan bagian depan yang runcing menyerupai. Oh, kalau ini yang desain ini asal berfungsi Cina. untuk menghasilkan efisiensi aerodinamis yang lebih baik dibandingkan KTM ITS sebelumnya. Secara keseluruhan, Malaysia memiliki 3 layanan kereta api jenis ITS, yaitu ITS Platinum, ITS Gold, dan ITS Silver. Perbedaan ketiga layanan ini ada pada jadwal keberangkatan, waktu tempuh, serta rute pemberhentiannya. Tak mau kalah dengan Malaysia, Nah, ini yang Indonesia ya. transportasi kereta di Indonesia juga semakin maju. Meski masih dalam tahap pengembangan, tak lama lagi warga Indonesia khususnya di Tapi wilayah sekarang udah Jakarta dan diresmikan Bandung kok ya. akan menikmati mode transportasi kereta cepat. Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, kereta cepat akan memiliki 3 kelas berkapasitas total mencapai 601 penumpang, serta ruang khusus untuk difabel. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat bepergian lebih nyaman dan eksklusif dengan kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta api generasi terbaru jenis CR400AF yang dikembangkan oleh perusahaan asal China CRRC Qingdao Shifang. Dilansir dari laman resmi KCIC, CR400AF memiliki lebar 3,36 meter. Oh, lebih besar ini ya? 4,05 meter. Ini 3 meter lebar. Kereta 27,2 meter. Satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 gerbong dengan komposisi walau gerbongnya sama. 4 kars bermotor dan 4 kars tanpa motor. Dengan komposisi ini, kemungkinan kereta CR400AF
memiliki kecepatan desain hingga 420 km per jam Wow, dan kecepatan operasional 350 separuhnya ya km per jam. kecepatan. Oke teman-teman ya, seiring kemajuan zaman, memang setiap negara itu berlomba-lomba ya untuk bisa membangun infrastrukturnya, salah satunya perkeretaapian. Indonesia juga Malaysia tidak mau ketinggalan ya, ketika Indonesia tertinggal dengan Malaysia. Di Malaysia sudah ada kereta cepat yang beroperasi, di Indonesia sementara baru menyusul, dan alhamdulillah sekarang sudah dioperasionalkan. Dan memang kalau dilihat dari spesifikasi daripada kereta cepat ini, memang untuk speednya, terutama dalam kecepatannya, memang Indonesia lebih cepat ya dari miliknya miliknya Malaysia. Oke, teman-teman ya. Dan satu hal ketika negara-negara ya mulai berlomba ya, selalu berlomba untuk membangun infrastrukturnya sesuai dengan kemajuan zaman teknologi ini, sangatlah pasti teman-teman ya. Maksudnya pasti itu kalau tidak mengikuti akan tertinggal teman-teman ya, untuk bisa mempercepat ya mobilisasi dari masyarakat sendiri ataupun mobilisasi hal-hal yang lain. Dengan kecepatan tinggi tersebut, CR400AF, kereta cepat Indonesia akan menempuh jarak 142,3 km. Hanya dalam waktu tempuh selama 36 menit untuk perjalanan langsung, dengan total waktu hingga 46 menit dengan kondisi perjalanan berhenti di setiap stasiun. Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki panjang trayek 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah. Kereta cepat Jakarta-Bandung telah melakukan uji coba pada akhir tahun 2022 lalu dan ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2023 ini. Dari segi kecepatan, kereta cepat di Indonesia jelas lebih unggul 2 kali lipat dibanding kereta api Malaysia. Lantas bagaimana dengan fasilitas yang ada dalam kereta? KTM ILS kelas 93 Malaysia menawarkan konfigurasi untuk kelas standar berupa 2 kursi yang berada di bagian dalamnya kanan keren dan juga, kiri. mewah banget ya. Tempat duduknya memiliki fasilitas seperti colokan listrik dan meja. Selain itu, ia Ini juga mewah dilengkapi banget dengan ini, penawaran standar antar mewah. kota seperti rak bagasi, toilet, dan area ibadah. Karena berada di iklim tropis, KTM ILS memiliki sistem AC di atas kepala penumpang yang menyediakan pengatur suhu, ventilasi, dan dehumidifikasi untuk memaksimalkan kenyamanan penumpang. Kereta ini juga dilengkapi dengan WiFi berkecepatan 4G. Untuk kereta kelas bisnis, kursinya diatur dengan konfigurasi ini udah beda lagi sisi nih, kiri dan satu sisi kanan. Kursi ini lebih lebar serta dapat direbahkan hingga 45 derajat. Kursi di kelas bisnis juga bisa diputar bagusan yang tadi ya. Selain stop kontak, port USB juga disediakan. Setiap kursi memiliki layar video sesuai permintaan untuk hiburan dalam kereta. Setiap gerbong memiliki pramugari sendiri yang dapat dipanggil penumpang dari tempat duduknya. Disediakan juga makanan di dalam kereta yang sudah termasuk dalam tarif, serta penumpang akan diberikan peralatan keamanan sendiri. Sedangkan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, diketahui bahwa Indonesia satu seperti kereta apa? terdiri dari 8 gerbong yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa ruangan, yakni ruangan VIP yang memuat 18 penumpang, ruangan first class terdiri dari 28 penumpang yang kursinya diatur dengan baris 2 seperti kereta api Malaysia kelas standar. Dan yang terakhir ada ruangan second class atau kelas ekonomi yang menampung hingga 555 penumpang dengan konfigurasi kursi 3 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Lalu untuk fasilitas penunjang bagi ekonomi ya, yang kursinya banyak. Keretacepat.id sudah merilisnya. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya accessible toilet ramah difabel, dining car, wifi USB charger, bagasi penyimpan barang, ruang penyimpan sepeda kursi lipat, footrest atau VIP dan first class, serta display informasi untuk penumpang. Kemudian untuk rel yang digunakan, kereta cepat Jakarta-Bandung akan hadir dengan proses pemasangan rel menggunakan track laying mesin. Pemasangan rel ini berbeda dengan rel kereta api pada umumnya. Salah satu unggahan Instagram @keretacepat_id menjelaskan,
bahwa panjang satu rel kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 500 meter. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir getaran yang dapat dihasilkan oleh kereta cepat. Sementara itu, KTM ILS Malaysia melaju di atas rel listrik yang memiliki lebar 1000 mm dan diklaim sebagai satu-satunya yang ada di dunia. Secara keseluruhan, Malaysia telah membangun rel listrik sepanjang 767 km, sedangkan Indonesia baru 471 km. Dan yang terakhir dari segi anggaran, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya hingga belasan triliun rupiah. Data sementara menunjukkan bahwa biaya proyek kelas cepat ini mengalami pembengkakan hingga 16,8 triliun rupiah. Untuk kereta KTM ITS sendiri, pemerintah mengeluarkan biaya pengadaan sebesar 50 juta ringgit atau sekitar 177 miliar rupiah untuk satu unit KTM ITS kelas 93. Sedangkan untuk KTM ITS kelas 91, dengan total 5 aset kereta dibeli oleh KTM dengan harga 67 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1 triliun rupiah lebih. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video yang mengulas tentang perbandingan kereta api Indonesia juga Malaysia. Memang teman-teman ya, seiring dengan perkembangan teknologi, setiap negara itu berlomba-lomba untuk bisa membangun infrastrukturnya. Salah satunya adalah perkereta apian. Indonesia juga Malaysia, cuman Indonesia agak sedikit ketinggalan. Ketika Malaysia sudah mempunyai kereta api cepat, Indonesia belum mempunyai ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mempunyai dan sudah beroperasi dan sudah diresmikan beberapa hari lalu. Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah video di mana video dari Beda Enggak ini dikasih judul Perdana Menteri Malaysia mengaku kalah dari Indonesia. Tapi memang kalau kita melihat secara spesifikasi dari kereta api Indonesia dan Malaysia, khususnya yang kereta api cepat ini, memang masih kereta api Malaysia memang untuk kecepatannya itu di bawah Indonesia ya. Di Indonesia kereta apinya itu 2 kali lipat kecepatannya dari Malaysia. Oke teman-teman, demikian ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like juga subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.